Halo adik-adik kelas 3 yang hebat, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar hal yang sangat spesial, yaitu tentang melayani. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih melayani itu? Melayani sebenarnya dimulai dari kesetiaan kita kepada Tuhan, di mana kita memilih untuk menyayangi dan taat kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang sudah menjaga dan memberkati hidup kita setiap hari. Selain itu, melayani juga berarti kita rajin datang ke ibadah dan menjadikan sekolah minggu sebagai prioritas utama kita. Ini adalah cara sederhana kita untuk berkata, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Nya. Yuk, kita belajar melayani melalui video berikut ini. Halo adik-adik semua, wah senang banget deh kita ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super spesial dan seru abis. Petualangan melayani bersama Yesus. Kalian udah siap belum? Betul banget, melayani itu seru loh. Ini bukan sesuatu yang bikin bosen atau capek. Justru sebaliknya, ini tuh petualangan paling asik yang bisa kita lakuin. Keren banget kan? Oke, sebelum kita mulai petualangannya nih, aku mau nanya dulu dong. Siapa di sini yang tahu apa sih artinya melayani itu? Coba, ayo dipikirin dulu. Apa kayak bantu mama beresin mainan? Atau mungkin bagi-bagi bekal ke teman? Yuk kita cari tahu jawabannya sama-sama. Baiklah, ayo kita mulai. Pertama-tama, kita bakal cari tahu dulu, apa sih melayani itu? Nah, ternyata semua petualangan hebat ini dimulainya dari satu kata kunci yang penting banget. Kata itu adalah kesetiaan. Jadi gini ceritanya, dulu ada sebuah bangsa namanya bangsa Israel. Mereka ini melakukan perjalanan yang panjang dan jauh sekali. Dari Mesir sampai ke sebuah negeri indah yang dijanjikan Tuhan, namanya Kanaan. Selama di perjalanan, Tuhan gak pernah sekalipun ninggalin mereka. Tuhan selalu ada buat jagain dan nunjukin jalan. Nah, itulah bukti kesetiaan Tuhan. Nah, coba lihat deh, pemimpin mereka yang hebat namanya Yosua ngasih pesan yang penting banget. Dan pesan ini bukan cuma buat bangsa Israel zaman dulu loh, tapi juga buat kita semua sekarang. Yosua bilang, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Artinya, kita juga diajak untuk setia. Jadi, setia itu artinya apa sih? Gini deh gampangnya. Setia itu artinya kita milih buat sayang sama Tuhan dan nurut sama firman-Nya setiap hari. Kenapa kita mau lakuin itu? Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita dan selalu jagain kita. Dari rasa sayang itulah petualangan melayani dimulai. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Kalau kita udah setia, terus gimana cara nunjukinnya? Salah satu cara yang paling bagus adalah lewat ibadah. Anggap aja ibadah itu cara kita bilang, makasih ya Tuhan. Di Alkitab juga Tuhan ngingetin kita semua loh. Di surat Ibrani ada pesan cinta dari Tuhan yang bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini tuh pengingat supaya kita selalu kumpul bareng untuk memuji Tuhan. Makanya, setiap kali adik-adik datang ke sekolah minggu dengan hati gembira, itu bukan cuma kegiatan biasa. Itu adalah cara kalian yang paling keren untuk bilang, makasih Yesus karena engkau baik banget dan sayang sama aku. Ibadah itu sendiri udah jadi bentuk pelayanan loh. Mungkin ada yang lagi mikir, wah kayaknya melayani itu susah ya. Eits, jangan khawatir. Melayani itu bisa kita lakukan lewat cara-cara yang sederhana banget. Yuk, kita kenalan sama seseorang yang jadi contoh hebat soal ini. Kenalin nih, namanya Dorcas. Dia ini perempuan yang hatinya penuh sama kebaikan. Dorcas nggak melakukan hal-hal besar kayak jadi ratu atau pahlawan perang, tapi dia melayani Tuhan dengan cara yang spesial. Dia pakai tangannya buat bikin baju dan nolongin orang-orang miskin di sekitarnya setiap hari. Terus gimana sih cara Dorcas melayani? Gampang banget, ada 3 langkah. Pertama, hatinya itu penuh sama kasih Tuhan. Kedua, karena kasih itu dia jadi pengen berbuat sesuatu, yaitu menjahit dan membantu orang lain. Dan hasilnya? Langkah ketiga, dia bikin banyak banget orang jadi bahagia dan bisa ngerasain kebaikan Tuhan lewat perbuatannya. Nah, ini dia bagian paling asiknya. Adik-adik semua juga bisa jadi kayak Dorcas. Nggak perlu bisa menjahit kok. Kalian bisa melayani dengan cara-cara yang simple. Contohnya, bantuin guru beresin kursi, buang sampah ke tempatnya, bagi bekal sama teman yang lupa bawa, atau pinjemin krayon. Setiap perbuatan kecil yang dilakuin dengan kasih, itu namanya melayani. Jadi, intinya adalah sekarang giliran kalian buat mulai petualangan melayani versi kalian sendiri. Biar gampang ngebayanginnya, ayo kita pakai sebuah gambaran yang indah. Kita akan menumbuhkan taman di dalam hati kita. Coba deh bayangin ya, hati kalian itu seperti sepetak kebun kecil yang siap ditanami.
Nah, setiap kali kalian melakukan perbuatan baik, sekecil apapun itu sama kayak kalian lagi menanam satu bibit bunga yang cantik di kebun hati kalian. Terus gimana cara kerjanya? Gini nih, waktu kita rajin ibadah, nyanyi buat Tuhan, dan berdoa, itu tuh kayak kita lagi nyiramin bunga-bunga di taman hati kita, biar seger. Terus, waktu kita berbuat baik kayak Dorcas, itu seperti kita lagi ngasih pupuk. Pupuk kan bikin tanaman tubuh lebih kuat, lebih besar, dan warnanya jadi makin cerah. Lalu hasilnya apa dong? Hasilnya, sebuah taman hati yang super duper indah. Dan yang paling hebat, waktu orang lain lihat taman hati kalian yang penuh bunga kebaikan, mereka bukan cuma lihat kalian, mereka juga bisa ikut ngerasain betapa baik dan sayangnya Tuhan Yesus. Keren banget kan? Taman hati kita bisa jadi cerminan kasih Tuhan. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan seru nih buat kita semua. Coba deh pikirin, satu aja perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk melayani orang lain. Bisa buat papa, mama, kakak, adik, atau temanmu. Ingat ya, setiap bunga kebaikan yang kamu tanam itu sangat berarti. Jadi, kapan petualangan pelayananmu dimulai? Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati.